Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita masuk ke materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 PJOK kelas 1. Oke, anak-anak, gimana liburan kemarin pas di rumah? Oke, kalau liburannya gak menyenangkan, dimaklumi aja karena tidak bisa keluar dari rumah karena PSBB-nya masih diperpanjang sampai tanggal 8 November. Meskipun ini PSBB transisi, tapi dari Pemda DKI diperpanjang sampai 8 November. Kurang lebih 2 pekan atau 2 minggu. Jadi anak-anak bisa melakukan aktivitas di rumah aja. Oke, nggak usah keluar dari rumah agar tubuh kita tetap selalu sehat karena kondisinya belum terlalu maksimal, belum aman. Oke, kita langsung ke materi pembahasan tentang PJOK kelas 1. Anak-anak bisa buka di halaman 10 dan halaman 11 tentang jalan. Bagaimana kalian mengetahui tentang gerakan pemanasan dan gerakan aktivitas olahraga di setiap harinya. Jadi bisa dilakukan entah di depan rumah, di dalam rumah, ataupun di halaman rumah kalian. Bisa melakukan pemanasan antara permainan kegemaran kalian. Nah, di sini juga ada olahraga kegemaran kalian atau olahraga kesukaan anak-anak yang di rumah. Entah yang suka bermain bola bisa dilakukan di depan rumahnya, kalau halaman luas dilakukan permainan sepak bola atau permainan bulu tangkis. Bisa juga permainan olahraga tenis meja ataupun olahraga yang lainnya yang kiranya sangat digemari atau sangat disukai oleh kalian semua. Jangan olahraga yang tidak disukai kemudian kalian melakukannya. Jadi tidak terlalu menikmati atau tidak terlalu istilahnya tidak santai untuk melakukan olahraga tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan olahraga gerakan berjalan. Jadi ada prosedur jalan yang benar dan yang salah gimana. Di sini kita akan mempraktekkan 2 kategori, yaitu berjalan santai dan berjalan cepat. Bedanya, gerakan berjalan adalah gerakan yang melakukan sebuah aktivitas gerak dan berpindah. Itu namanya berjalan. Jadi aktivitas itu bergerak kemudian berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu namanya berjalan. Kemudian berjalan pun ada yang dimaksud dengan berjalan santai ataupun berjalan lambat dan berjalan cepat. Berjalan lambat mungkin anak-anak bisa diketahui, bisa paham. Oh, maksudnya berjalan lambat kayak gini, mungkin jalannya gini lambat. Betul juga, ataupun jalannya pelan, betul juga. Jadi bedanya dari pengertian atau penjelasan gerakan berjalan dilakukan dengan gerakan kaki berpindah posisi ke depan dan belakang, kemudian ayunan tangan mengikuti gerakan kaki. Jalan pun dimulai dari gerakan kaki kiri. Oke. Jadi ayunannya mengikuti gerakan kaki. Jadi gerakan kaki sesuai dengan gerakan tangan menyesuaikan gerakan kaki dengan keseimbangan dan pola tertentu. Pada saat gerakan berjalan, kedua tangannya tidak boleh posisi diam, harus posisi digerakin, menyesuaikan. Nah, pada saat tangannya diam, jadi tangannya agak kaku. Ya seakan-akan jalannya gak enak aja sih, gak menikmati kalian berjalan aja. Makanya untuk berjalan kaidahnya, prosedurnya, aturannya harus tangannya digerakin. Kemudian gerakan tungkai ini kaki, belakang tangki sama gerakan ujung kaki pun harus kalian perhatikan. Jadi gini, ya kan? Kemudian gerakan cepat, gerakan jalan cepat. Perbedaannya gerakan lambat, gerakan pelan atau gerakan santai, langkahnya itu nggak terlalu jauh. Nah, kalau jalan cepat itu langkahnya agak panjang. Kemudian langkahnya jauh dan gerakannya cepat, kemudian gerakannya lebih panjang.
Oke, itu aja dari pembahasan sedikit teori materinya. Untuk prakteknya, kita akan memulai sebelum gerakan doa dan gerakan pemanasan. Oke, kalian bisa diperhatikan untuk materi tutorial pembelajaran kali ini di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran 2 di halaman 10, halaman 11, kemudian lanjut ke halaman 17, 18 ya Lia. Oke, biar lebih menghemat waktu, tidak terlalu panjang lebar untuk pembahasan materinya, kita diawali dengan doa biar aktivitas kalian bisa dipermudah di pagi hari ini hingga pembelajaran yang lain, entah pembelajaran PJOK, tematik, PAI, TAFIS ataupun TASID. Anak-anak bisa membaca doa. Kalau seandainya mohon maaf nggak bisa baca doa sebelum belajar atau doa Robito, bisa diganti dengan surah Al-Fatihah. Oke, ada berdoa, tangan diangkat ke atas, kemudian kepala tundukkan. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Tetap semangat. Kita mulai dengan tepuk semangat. Semangat. Oke. Untuk case breaking, tepuk semangat STT Ilmu biar anak-anak pada saat pembelajaran tatap muka atau offline pembelajaran di sekolah STT Ilmu biar ingat. Seandainya Pak Iqbal nanya, tepuk semangat tadi sudah dicontohkan, kemudian anak saya hafal Quran. Nah itu kan di sini itu kan, anak saya hafal Quran. Yes, dahsyat, mantap aku, hebat bersama Al-Quran. Insya Allah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Itu speaking, tetap tepuk semangat SDIT Cahayemu. Kemudian untuk apa ya, Pak Iqbal pada saat penyambutan di materi di dalam kelas ataupun di luar kelas, di outdoor ataupun di indoor, yaitu salam olahraganya 3 kali. Oke, pada saat Pak Iqbal bilang salam olahraga, kalian jawabnya salam, tetap semangat. Oke, kita mulai dengan gerakan pemanasan. Perlu anak-anak ketahui untuk gerakan pemanasan, pada saat melakukannya kedua kaki dibuka selebar bahu kalian, kemudian pandangannya lurus ke depan atau kaki dibuka selebar 50 atau 60 cm. Kita mulai dengan hitungan pertama, hitungannya prosedurnya hitungan 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi ya, maaf. Gerakan tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, next kita akan mempraktekkan gerakan berjalan dengan prosedur yang benar, yaitu berjalan pelan, lambat, santai ataupun berjalan cepat. Nah, kita akan mulai di tahap yang pertama.
Kita mulai berjalan lambat atau pelan. Jadi kaidahnya gini, sebenarnya pandangan ke depan, kemudian tangannya diayunkan. Ya sebenarnya sih anak-anak bisa tahu gerakan jalan. Cuma di sini Pak Iqbal memperjelas. Jadi untuk berjalan pelan, tumitnya diangkat, kemudian gerakan tangannya pelan. Dan langkahnya pun gak terlalu jauh atau terlalu panjang. Nah, untuk yang kedua, jalan cepat atau jalan kencang. Langkahnya ini bedanya panjang, gerakan tangannya semakin cepat. Karena jalannya pun jalan cepat. Jadi gini. Balik lagi. Oke. Jadi anak-anak paham ya. Langkah tumitnya, kemudian gerakan kakinya, gerakan tangannya menyesuaikan gerakan langkah kaki pada perpindahan posisi maju ke depan dan ke belakang. Itu aja sih yang penting, poin pentingnya di situ dan tidak ada poin yang lain. Kemudian pada saat berjalan posisi badan menghadap ke depan. Kalaupun kalian kepalanya bongkok ke depan, bungkukan ke bawah, jangan terlalu ke bawah banget. Tadi pandangannya gini. Ataupun seandainya yang berjalannya tegak keren kayak gini. Kayak kayak orang paskibra. Kayak peserta paskibra, anggota paskibra. Jalannya tegak nih. Itu aja. Semoga anak-anak bisa dipahami, bisa dipelajari di rumah dan dipraktekkan untuk tugas PJOK-nya. Biasa mengirim tugas kalian dengan format foto melalui WA Pak Iqbal, Capri Pak Iqbal. Oke, seandainya ada pertanyaan boleh via WA ataupun komen di YouTube Pak Iqbal. Insya Allah, seandainya anak-anak komen di YouTube Pak Iqbal di channelnya Pak Iqbal jawab. Tetap jaga kesehatan, diatur pola makannya, kemudian pola hidup kalian agar tetap sehat selalu di hari-hari berikutnya. Tetap jaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak pada saat aktivitas di luar rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.